Terkadang saat aku sendirian di kamar, aku suka mikir, kenapa ya? Meski udah dewasa, rasanya masih gampang banget ngerasa takut. Gampang merasa salah, gampang juga merasa nggak cukup. Aku sering mikir kalau itu cuma bagian dari tumbuh. Tapi makin kesini aku sadar, ada hal-hal dari masa lalu yang gak benar-benar hilang. Mereka cuma berubah bentuk. Jadi cara aku bereaksi, cara aku menanggapi orang, cara aku memandang diri sendiri. Dulu waktu kecil, aku pernah bilang ke diri sendiri, nanti kalau aku besar, aku nggak mau kayak mereka. Tapi ternyata, tanpa sadar, aku malah mulai mirip. Mirip dalam cara marah, cara diam, cara pura-pura nggak apa-apa, padahal hati penuh sesak. Dan di momen itulah aku mulai takut. Takut kalau rasa sakit yang pernah kuterima akan kuturunkan juga ke orang lain. Apalagi ke anak-anakku nanti. Aku tumbuh di lingkungan yang keras. Bukan keras karena pukulan, tapi karena kata-kata. Yang kasar bukan suara, tapi tatapan. Yang dingin bukan cuaca, tapi suasananya. Dan dari situ aku belajar banyak hal yang salah. Belajar kalau marah itu harus disembunyikan. Dan kalau nangis itu tandanya lemah. Kalau cinta harus dibuktikan dengan patuh. Padahal gak semua hal perlu sesakit itu. Cinta seharusnya gak harus bikin takut kan? Perhatian seharusnya gak perlu dibayar dengan kehilangan jati diri. Tapi waktu itu, siapa yang sempat berpikir sejauh itu? Aku cuma anak kecil yang ingin dimengerti, pengen didengar tanpa dihakimi. Dan karena gak dapetin itu, aku tumbuh dengan luka-luka kecil yang numpuk pelan-pelan. Luka yang gak kelihatan, tapi terasa. Luka yang akhirnya ngikut ke caraku mencintai orang lain. Kadang, aku jadi terlalu waspada. Sedikit nada tinggi aja bisa bikin aku mundur. Sedikit penolakan bisa terasa kayak dunia runtuh. Dan yang paling sering, aku jadi terlalu keras sama diri sendiri. Aku kira aku cuma perfeksionis. Ternyata aku cuma takut diulangin lagi. Takut disalahin, takut ditinggal, takut dianggap gak cukup. Sampai akhirnya aku sadar kalau luka yang gak disembuhin bisa berubah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa jadi warisan. Aku mulai mikir, gimana kalau nanti aku punya anak? Apa aku akan jadi orang tua yang kayak gitu juga? Yang tanpa sadar ngeluarin kata-kata tajam, yang marah karena lelah, yang gak bisa bilang maaf karena gengsi. Gak, aku gak mau. Aku gak mau anakku tumbuh dengan rasa takut yang sama kayak aku dulu. Aku pengen mereka tahu kalau rumah bukan tempat untuk menahan nafas. Rumah harusnya jadi tempat untuk pulih, bukan untuk terluka. Makanya sekarang aku belajar berhenti di sini. Berhenti nyalahin masa lalu, tapi juga berhenti pura-pura nggak apa-apa. Aku mulai pelan-pelan mengenal diriku sendiri. Belajar bedain mana luka, mana karakter, mana hal yang harus diterima, mana yang harus disembuhkan, dan prosesnya itu nggak gampang. Kadang aku ngerasa kayak mundur. Udah tenang, tiba-tiba marah tanpa alasan. Udah bahagia, muncul lagi rasa takut ditinggal. Tapi mungkin memang begitulah perjalanan sembuh. Gak lurus, gak cepat, tapi tetap maju walau pelan. Aku belajar banyak hal kecil yang ternyata penting. Belajar ngasih jeda sebelum ngomong. Belajar bilang aku butuh waktu, bukan langsung pergi.
Belajar minta maaf tanpa nunggu dimengerti dulu. Belajar menghargai perasaan, meski cuma hal kecil. Pelan-pelan aku mulai lihat perubahan. Nada suaraku jadi lebih lembut, pikiranku jadi lebih tenang, dan aku mulai percaya bahwa aku gak harus jadi seperti orang tuaku untuk jadi orang yang baik. Aku bisa tetap penuh cinta tanpa harus keras. Aku bisa tetap tegas tanpa harus menakutkan. Mungkin aku gak akan sempurna, tapi aku mau anak-anakku nanti tumbuh dan melihat versi diriku yang sudah berani belajar berubah. Aku tahu, gak semua orang beruntung tumbuh dengan pelukan yang hangat atau kata-kata yang lembut. Tapi bukan berarti kita nggak bisa jadi orang pertama yang memulainya. Kalau dulu kita dibesarkan dengan bentakan, biarlah kita jadi yang pertama berbicara dengan lembut. Kalau dulu kita sering disalahpahami, biarlah kita jadi yang pertama belajar mendengar tanpa menghakimi. Dan kalau dulu cinta datang dengan syarat, biarlah kita jadi yang pertama mencintai tanpa menuntut apa-apa. Karena luka memang bisa menurun, tapi begitu juga kesadaran. Begitu juga keberanian untuk berubah. Aku nggak bisa milih dari siapa aku lahir, tapi aku bisa milih jadi seperti apa aku nanti. Aku bisa milih aku berhenti di sini untuk tidak mewariskan rasa sakit yang pernah aku rasakan, untuk mengganti trauma dengan pengertian, dan untuk mengganti ketakutan dengan kasih. Sebab menyembuhkan diri bukan berarti melupakan masa lalu, tapi memilih untuk gak membiarkan masa lalu menulis ulang masa depan. Dan kalau nanti aku punya anak, aku ingin mereka tumbuh dengan versi diriku yang sudah sembuh. Yang udah gak marah tanpa alasan, yang udah gak takut dicintai, yang akhirnya bisa bilang dengan yakin, rasa sakit itu berhenti di aku. By the way, kalau kamu relate, jangan lupa untuk like, comment, and share untuk konten reflektif lainnya. Dan ingat, luka memang bisa menurun, tapi kesadaran bisa menghentikannya. Mulailah sembuh hari ini, bukan demi masa lalu, tapi demi masa depan yang kamu cintai.